Aku membuka biro jodoh di dalam game horor. Berkat perjodohanku, hantu berantakan yang anggota tubuhnya bisa lepas kapan saja, jadian sama hantu penjahit yang kecanduan menjahit. Yang satu lepas, yang satu jahit, makin dijahit makin lengket. Hantu kagetan yang disentuh sedikit langsung teriak, jadian sama hantu kabut yang tidak berwujud. Hantu wanita malang yang mengurus 2 anak sendirian, jadian sama hantu kaya raya yang kesepian. Para hantu yang sudah menahan diri selama ratusan tahun langsung heboh. Acara kencan buta yang aku adakan selalu penuh sesak. Tapi tiba-tiba suatu hari, sekelompok pemain mendobrak pintu gulung biro jodohku. Mereka ini pemain dunia nyata yang khusus menjalankan bisnis gelap jualan NPC. Aku, si mak comblang yang lemah ini, malah dijadikan barang dagangan. Sudah aku beritahu kalau setengah jam lagi, tempat ini bakal penuh dengan hantu pembunuh berdarah dingin. Mereka malah mengira aku cuma mengarang cerita untuk mengulur waktu. Mereka mana tahu, kalau 30 menit lagi itu waktunya absen untuk acara kencan buta. Keahlian khusus. Semasa hidup, aku ini mak comblang bersertifikat tingkat dewa. Sudah berhasil menjodohkan 137 pasangan. Tingkat keberhasilannya 92%. Teman-teman seprofesi sampai menjulukiku Dewa Asmara berwujud manusia. Tidak ada benang jodoh yang tidak bisa aku ikat. Tidak ada cinta yang tidak bisa aku sambungkan. Di dalam game horor begini, kamu mau menjodohkan siapa? Ya menjodohkan para NPC lah. Sini, biar saya hitungkan keuntungannya untuk Anda. Coba Anda bayangkan, di zona sebesar ini, jumlah NPC setidaknya ada ratusan. Setiap hari kerjaannya cuma masuk, pulang, lalu berburu pemain. Apa mental mereka bisa sehat? Tapi, coba kalau semuanya punya pasangan, semangat kerja mereka pasti naik 2 kali lipat. Pengalaman pemain juga bakal maksimal, dan reputasi zona kita ini bakal meroket tajam. Ini semua, kan bakal jadi pencapaian Anda. Begitu atasan melihatnya, datanya memuaskan, sudah pasti jabatan Anda bakal langsung naik, kan? Memberikan janji manis ke pewawancara itu memang insting alami yang sudah mendarah daging bagi setiap pelamar kerja. Maaf kalau saya lancang, apa Anda sendiri sudah punya pasangan? Dengan aura Anda yang sekuat ini, dan tubuh sekekar ini, ditambah sepasang cakar tajam ini, begitu dipamerkan, pasti banyak banget hantu wanita yang langsung lemas bertekuk lutut. Rasanya pasti mantap banget kalau dipegang. Kalau kebetulan Anda belum punya, saya bisa sekalian bantu carikan. Tidak perlu, di zona milikku ini, juga tidak butuh drama romantis yang berlebihan. Pergilah cari zona lain saja. Sebentar, dia bilang apa? Mak comblang sehebat aku ditolak mentah-mentah sama bos ini. Tarik lagi semua pujianku tadi. Apanya yang punya aura kuat? Apanya yang kekar? Dia itu cuma balok es yang tidak mengerti romansa sama sekali. Tapi, cakarnya memang benar-benar bagus sih. Kelihatannya dingin banget. Pasti segar banget kalau dipegang. Sudahlah, lupakan saja. Kalau di sini tidak diterima, pasti ada tempat lain yang mau menerimaku. Hehehe, bos, mending biarkan saja dia tinggal di sini. Hehehe, soalnya waktu masih hidup aku belum pernah pacaran. Setelah mati, malah makin tidak ada hantu yang mau melirikku. Ya, bos tolong kasihani aku, kasih aku satu kesempatan buat cari jodoh, ya. Kesempatan akhirnya datang.
Di jalan ketiga area timur zona ini ada ruko kosong. Karakter NPC sebelumnya pindah karena merasa lokasinya terlalu pelosok. Sudah, pakai saja tempat itu. Hehe, rukonya buat aku. Waktu masih hidup banting tulang buat bos, tapi menyewa satu kubikel di pusat kota saja tidak sanggup. Enaknya setelah mati itu begini, dapat ruko gratis dan langsung jadi bos. Wah, rasanya mantap banget. Aku pasti bakal kerja mati-matian. Nggak perlu sampai mati-matian juga kali. Kamu kan udah mati sekali. Waktu bos bilang lokasinya pelosok, aku kira dia cuma basa-basi. Pas sampai, baru sadar ternyata beneran pelosok banget. Tapi aku puas banget sih. Waktu masih hidup dulu, aku nyewa kamar kos 10 meter persegi di pusat kota. Bapak kos naikin sewa 500 tiap bulan, tapi masih ngerasa dirinya dermawan. Sekarang, ruko ini luasnya 30-an meter persegi, ada toko di depan, halaman belakang, plus loteng. Dan yang paling penting, nggak perlu bayar sewa. Kematian adalah satu-satunya jalan sejati menuju kebebasan dari uang sewa. Kayaknya ada yang kurang deh. Buka toko. Hehehe, Bos Su, aku datang. Duduklah, namanya Asan, pelanggan pertama sejak toko buka. Waktu masih hidup, dia kerja jadi kuli bangunan. Demi ngejar target, dia kerja lembur 72 jam non-stop, terus jatuh dari peranjah. Seluruh tulang di badannya hancur berkeping-keping. Bahkan setelah mati jadi hantu pun, badannya nggak bisa utuh lagi. Setiap sendi di tubuhnya longgar semua. Kalau jalan, dia cuma ngandelin sisa tenaga aja. Bersin sekali aja, badannya bisa langsung rontok jadi onderdil. Kamu mau cari pasangan yang kayak gimana? Nggak ada syarat muluk-muluk kok. Yang penting, dia nggak jijik sama badanku yang gampang rontok ini. Sebagai orang yang udah 10 tahun buka biro jodoh, permintaan aneh apa sih yang belum pernah kuterima? Pergelangan tanganmu copot? Ah, itu mah sama aja kayak pas lagi ngobrol sama klien, rambut palsunya copot. Kecil itu mah. Terus, ada lagi nggak? Coba sebutin 2 kriteria lagi deh. Kalau dia bisa bantu nyusun tulang-tulangku lagi, itu bakal bagus banget. Aku udah nyusun badanku sendiri selama 300 tahun. Tapi selalu aja salah pasang. Punya keahlian tangan yang bagus, dan sabar, oke. Terus, apa lagi? Kalau diomongin, aku takut kamu ngetawain aku. Ngomong aja, aku cuma pengen punya seseorang yang pas meluk aku, badanku nggak bakal rontok. Tiap kali badanku hancur, cuma aku sendiri yang harus mungutin badanku. Udah 300 tahun aku lakuin ini. Waktu masih hidup, aku emang udah sering denger banyak kisah yang menyayat hati. Tapi satu kalimat dari Asan ini, jauh lebih menusuk hati dibanding cerita apapun. Ternyata, yang namanya kesepian itu, nggak bisa hilang meskipun kita udah mati. Tunggu kabar baik dariku, ya. Aku butuh waktu 3 hari buat nyelidikin semua NPC lajang yang ada di sektor timur. Caranya emang jadul sih, mampir dari pintu ke pintu buat ngajak ngobrol. Pura-pura lewat terus minta seteguk air minum.
Yah, kemampuan ngobrol biro jodoh andalan selama 10 tahun. Sampai sekarang masih aja nggak ada tandingannya. Kak Feng, tertarik buat cari pasangan nggak nih? Nggak sempat, kerjaan jahitanku lagi banyak. Terus, gimana kalau aku bilang ada seorang pria yang badannya bisa bikin kakak ngejahit seumur hidup? Emangnya seberapa longgar? Longgar banget, sampai-sampai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tiap sendinya bisa copot. Buat jalan bisa rontok, bersin pun juga langsung rontok. Pas lagi seneng terus tepuk tangan, telapak tangannya langsung terbang lepas gitu aja. Udah 300 tahun nggak ada yang bisa masangin balik. Bawa aku ketemu dia sekarang. Hahaha, bisa ikutan kencan buta nih. Waduh, mampus deh. Kak, kamu bisa jahit bagian yang lain juga nggak? Coba kasih lihat semua bagian kamu yang kendor ke aku. Hehehe. Tiga ruas tulangmu bengkok tuh, jangan gerak ya. Aku bikin kamu kesakitan ya? Enggak kok. DIF4. Aku cuma baru pertama kali dipeluk dari belakang. DIF4. Wah, nggak copot badanku. Klien pertama, beres. Namaku Alan, si hantu kabut. Aku pengen cari pacar. Kriterianya kayak gimana tuh? Aku pengen nyari orang yang bisa ngerasain keberadaanku. Tugasku di wahana ini tuh bikin area kabut. Kalau pengunjung masuk terus nggak bisa lihat jalan, mereka pasti bakal panik. Tapi mereka panik karena jalanannya gelap. Nggak pernah ada yang panik gara-gara ada hantu di sebelah mereka. Udah 300 tahun loh. Nggak ada satupun benda yang pernah nyentuh aku. Angkat selembar kertas aja aku nggak bisa. Kesepian itu banyak macamnya. Kalau Asan, kesepiannya itu karena badannya gampang copot. Tapi nggak ada yang bantu masangin lagi. Tapi kesepiannya Alan ini lebih parah lagi. Dia bahkan nggak punya hak buat sekadar disentuh. Oke, kriterianya udah kucatat ya. Kasih aku waktu 2 hari. Siapa itu? Kenalin, ini Ajing, temen kerja di area lorong. Kerjaan dia itu, pas lagi diinjek sama pengunjung. Dia harus teriak kenceng buat nakut-nakutin mereka. Tapi akhir-akhir ini lagi ada masalah dikit. Hah, masalah apa? Pas pengunjung nginjek dia, teriakannya dia malah lebih kenceng dari pengunjungnya. Terus dia malah pingsan duluan saking kagetnya. Udah 3 kali berturut-turut loh. Bos bilang kalau kejadian kayak gini lagi,
poin kerjanya bakal dipotong. Aku nggak sengaja kok. Aku emang nggak tahan kalau disentuh. Nggak peduli sama siapapun. Disentuh di bagian manapun. Badanku bakalan otomatis teriak kencang. Kalau mau ngasih barang kan harus nyentuh tangannya. Pas masih hidup, dia ini kurir paket. Kerja panas-panasan, hujan-hujanan. Terus suatu hari, pas lagi nganter paket, dia ditabrak truk yang nerobos lampu merah. Dia koma di ruang ICU selama 40 hari. Seluruh badannya ditusuk lebih dari 1000 jarum. Harus ngelewatin 6 kali operasi, dan setiap kali sadar dari obat biusnya. Semuanya adalah rasa sakit yang menusuk tulang dan mengoyak hati. Pada akhirnya, dia tetap tidak tertolong. Tapi reaksi trauma itu, di mana setiap sentuhan terasa seperti disakiti, telah terukir dalam di jiwanya. Kamu ingin mencari pasangan yang seperti apa? Aku ingin mencari seseorang yang tidak akan pernah bisa menyentuhku. Tapi aku tahu dia ada di dekatku, walau selamanya takkan bisa menyentuhnya. Tanggal pengisian, tahun, bulan, hari. Tapi dia tahu, sosok itu ada di sana. Aku mengerti. Sebuah nama langsung muncul di benakku. Anjing, di seberang tirai ini ada Alan. Dan Alan, di sisi tirai ini ada anjing. Ayo, saling menyapa. Keduanya terdiam canggung dan sama-sama tak berani bicara duluan. Ini baru pertama kalinya terjadi dalam 10 tahun. Kalau begitu, biar aku yang perkenalkan kalian duluan, ya. Anjing ini adalah karyawan teladan di area koridor, orangnya sangat baik hati. Hanya saja ada sedikit kondisi khusus, dia sama sekali tidak bisa menerima sentuhan fisik. Sedangkan Alan adalah andalan di area kabut. Dia sangat lembut dan penuh perhatian. Dia juga punya kondisi khusus, yaitu tidak memiliki wujud fisik. Jadi, dia tidak bisa menyentuh apapun. Tidak bisa menyentuh. Benar, aku bahkan tidak bisa mengangkat selembar kertas pun. Alan bukan takut pada anjing, melainkan takut kehampaan wujudnya akan dibuktikan sekali lagi. Tapi, itu bukanlah aura ketakutan. Kamu sungguh tidak bisa menyentuhku? Maafkan aku tahu hal ini pasti mengecewakan. Dengarkan aku dulu. Kalau ada orang yang menyentuhku sedikit saja, aku akan menjerit kesakitan, bahkan sampai pingsan karena saking sakitnya. Tapi kamu tidak akan seperti itu. Kamu tidak akan pernah menyakitiku. Jadi, kamu bisa terus berada di sisiku. Hanya ada jarak setengah langkah di antara kedua hantu itu. Yang satu gemetar hebat. Yang satunya lagi tembus pandang. Anjing memejamkan matanya. Kabut Alan perlahan menyelimutinya. Sama sekali tidak ada sentuhan. Tidak ada rasa sakit. Yang ada hanyalah kehadirannya. Bahu anjing yang menegang selama 300 tahun.
perlahan-lahan mulai rileks. Kamu adalah orang pertama yang mendekat tanpa membuatku terluka, dan orang pertama yang tangannya menembus tubuhku, tapi tidak berbalik dan pergi meninggalkanku. Perjodohan klien kedua berhasil. Tanpa menoleh pun, aku sudah tahu itu siapa. Di seluruh area ini, hanya langkah kakinya yang bisa membuat lantai bergetar. Dia terlalu tinggi. Aku harus mendongak sampai leherku pegal setiap kali berbicara dengannya. Rasanya seperti sedang melihat sebuah gedung yang bisa berjalan. 2 klien sudah berhasil, ya? Informasimu cepat juga, ya? Anda kesini mau memantau pekerjaan, atau tingkat keluhan pemain di zona timur belakangan ini turun 14%. Status NPC di zona lorong dan zona kabut. Skornya pada naik semua. Wah, bagus banget dong. Ini semua berkat manajemen Bapak. Tapi, ada satu masalah. Ah Jing telat masuk kerja hari ini. Gara-gara dia ngobrol sama Ahlan di lorong, sampai lupa waktu. Efisiensi nakut-nakutin hantu tulang uraisi naik 30%. Abis dijahit, potongan tubuh yang jatuh malah makin gede. Efek visualnya jadi 2 kali lipat. Kalau soal itu, aku nggak peduli. Tapi kalau telat, poin kerjanya harus dipotong. Ini sih namanya bukan lagi inspeksi. Jelas-jelas datang buat ngadu. Iya, besok aku bakal ingetin mereka. Bapak tenang aja, urusan asmara dijamin nggak bakal ganggu kerjaan. Bos beneran nggak mau mempertimbangkan supaya aku meriksain bos juga? Dungeonku nggak butuh. Loh, terus bos sendiri gimana? Pas dia pergi, kedua tangannya diselipin lagi ke dalam lengan bajunya. Hah? Tulisan hitam di atas latar hitam. Selera desain kalian para hantu ini bener-bener dah. Aku mau cari pacar. Tapi aku nggak bisa datang langsung. Aku ini bayangan. Masih bayangan normal kok, belum jadi siluman. Ah Ying. Jangan matiin apinya, kalau mati, aku bakal ikutan hilang. Namanya Ah Ying. Dia meninggal karena kecelakaan di ruang bawah tanah. Gadis yang tinggal sendirian di semi-basemen apartemen tua. Suatu hari, hujan deras membanjiri tempatnya. Dia terjebak di dalam kamar yang gak ada jendelanya. Listrik padam dan HP-nya gak ada sinyal. Ketinggian air pelan-pelan makin naik. Dia teriak-teriak di dalam kegelapan selama 6 jam, tapi nggak ada satupun yang dengar. Setelah meninggal, dia berubah jadi bayangan. Cuma bisa hidup di permukaan yang ada cahayanya. Kalau ada cahaya, dia ada. Kalau cahayanya mati, dia menghilang. Dia nggak bisa ngerasain apa-apa, seolah dikurung lagi di ruang bawah tanah yang gelap gulita itu. Makanya kamu nggak bisa datang ke toko. Dari zona barat ke zona timur. Di jalan ada 3 jalan buntu yang nggak ada cahayanya sama sekali. Iya, aku nggak bisa lewat sana. Aku bakal menghilang. Kamu pengen cari pasangan yang kayak gimana? Aku pengen cari cowok yang tubuhnya bisa bercahaya. Jadinya, kemanapun kami pergi, segelap apapun tempatnya, aku nggak akan pernah menghilang. Di kepalaku udah kepikiran satu kandidat.
Bukan sengaja dicocok-cocokin ya, tapi berkas orang ini udah ada di mejaku sejak 3 hari yang lalu. Hantu lampu, Ah Ming. Pas masih hidup, dia itu teknisi perbaikan listrik. Waktu ada topan, dia manjat tiang buat benerin kabel, terus tersengat listrik tegangan tinggi. Setelah meninggal, seluruh tubuhnya bercahaya selama 24 jam non-stop. Terangnya udah kayak lampu sorot. Nggak ada satupun NPC yang betah lama-lama di dekat dia. Soalnya terlalu terang, mata para hantu itu kan udah terbiasa sama gelapnya dunia bawah. Berdiri di sebelahnya tuh sama aja kayak natap langsung lampu depan mobil. 2 menit aja mata pasti langsung berair. Tapi bayangan kan nggak punya mata, jadi sekarang udah nggak perlu menderita nahan silau lagi. Seumur hidupnya, ditambah ratusan tahun setelah dia mati, baru kali ini ada orang yang, saat tubuhnya bersinar, sama sekali tidak menutup mata atau memalingkan wajah. Karena gadis di depannya ini, memang tidak punya mata untuk ditutup. Dan tidak juga punya kepala untuk dipalingkan. Kamu terang banget, ya. Saat kamu berdiri di sana, aku jadi bisa melihat seluruh siluet tubuhku sendiri. Kemanapun aku pergi, apakah kamu akan selalu ada? Selama kamu bersinar, aku akan selalu ada. Aku akan selalu bersinar, ya, aku tahu. Klien ketiga. Akhirnya selesai juga 3 klien. Menurut aturan Komisi Mak Comblang di sini, setiap ada pasangan yang berhasil dijodohkan, kedua belah pihak masing-masing harus membayar sejumlah uang akhirat. 6 koin uang akhirat, cukup nih untuk membakarkan rumah kertas 3 kamar yang lengkap buat ibu. Lengkap dengan tamannya segala. Waktu ibuku masih hidup, dia kerja di pabrik tekstil selama 30 tahun. Uang pensiunnya cuma pas-pasan buat makan. Setelah aku mati mendadak, tempat kerjaku memang memberikan sejumlah uang kompensasi. Tapi, aku takut dia sayang mau memakainya. Nah, aturan di dunia bawah ini, uang akhirat bisa dipakai untuk mengirim mimpi, biar keluarga yang masih hidup bisa beli nomor lotre. Peluang menangnya itu tergantung dari seberapa banyak uang akhirat yang kita keluarkan. Aku harus cari uang lebih banyak lagi, biar sisa hidup ibu bisa tenang dan nyaman. Pengumuman dungeon, terdeteksi sekumpulan pemain eksternal tingkat tinggi. Area timur akan membuka sebuah jalur terobosan baru kepada seluruh NPC yang bertugas, harap bersiap untuk bertempur. Para pemain sudah datang. Bos Su. Barusan ada manusia di perbatasan dungeon, ngintip-ngintip mencurigakan gitu. Kelihatannya sih bukan pemain biasa. Memangnya seperti apa? Penampilannya memang kayak pemain, tapi tatapan matanya aneh. Pemain biasa kalau masuk dungeon pasti ketakutan. Tapi orang itu, matanya malah kayak lagi asyik milih-milih barang dagangan. Kamu baik-baik saja, nak.
Kakak ini yang buka biro jodoh, kan? Aku kesini bukan mau cari pacar. Aku mau cari jodoh buat ibuku. Ibumu itu hantu banting pintu dari distrik selatan yang namanya Bibi Yan, kan? Ahyu ini meninggal karena sebuah perampokan rumah. Waktu pembunuhnya masuk lewat jendela, ibunya sedang tidak ada di rumah. Cuma ada Ahyu sendirian. Ibu nggak pernah tidur setiap malam. Ibu cuma duduk di depan pintu sambil terus menatap kuncinya. Kata ibu, seandainya hari itu ibu ada di rumah, pintunya pasti dikunci dan nggak akan ada yang bisa masuk. Ibumu tahu kamu datang mencariku? Ibu nggak mau datang. Ibu bilang, dia nggak pantas untuk merasa bahagia lagi. Aku menatap hantu cilik berusia 8 tahun di hadapanku ini. Dia datang ke biro jodoh untuk mewakili ibunya. Menurutmu, ibumu butuh sosok pendamping yang seperti apa? Yang tenaganya kuat, biar bisa jaga pintu rumah. Yang penyabar, jadi kalau ibu menangis tengah malam, dia nggak bakal kesal. Oh ya, dan juga harus sayang sama aku. Kata ibu, punya anak itu bikin orang lain merasa direpotkan. Tunggu kabar baik dari kakak, ya. Sempurna. Sewaktu Asuan masih hidup dulu, dia adalah tukang kunci desa. Tidak ada satupun kunci dalam radius ratusan mil yang tidak bisa dibukanya. Musim dingin saat dia naik gunung untuk mengantar kunci ke rumah pemburu, dia terkena longsoran salju. Dia mati kedinginan di jurang. Badannya memang sangat besar, lengannya saja sebesar betis, tapi sifatnya terkenal sangat pemalu dan penurut. Waktu ditanya kenapa tidak cari pasangan, wajahnya memerah, dan setelah mikir lama banget dia baru nyeletuk, aku takut orang merasa aku membosankan. Kandidatnya sih sudah ada, tapi proses perjodohannya kali ini tidak begitu lancar. Terima kasih banyak, tapi nggak usah deh. Kak Yan. Maaf kalau aku lancang ya, Kak. Bukannya kakak nggak pantas untuk bahagia. Kakak cuma terlalu takut bakal kehilangan sesuatu lagi, kan? Makanya, kakak milih buat nggak nerima apapun sejak awal. Ketemu saja dulu sambil minum teh. Lanjut atau enggaknya, biar kakak yang tentukan nanti. Lagi pula, Ayu bakal nemenin di sebelah kakak terus kok. Kalau dia merasa takut, aku akan langsung pergi. Suasananya benar-benar persis seperti lagi wawancara orang tua murid. Paman, kata ibuku, paman pintar bikin kunci. Paman bisa nggak bikinin kunci yang paling kuat di seluruh dunia? Pria itu malah terlihat seperti sedang mencari jalan kabur. Kunci yang dipasang di pintu rumahku itu, loh. Paman, kata ibuku, paman pintar bikin kunci. Paman bisa nggak bikinin kunci yang paling kuat di seluruh dunia? Yang kayak dipasang di pintu rumahku itu loh, paman. Apa, kunci ini sudah cukup kuat? Ibu, lihat ini. Kalau pakai kunci ini, nggak bakal ada orang jahat yang bisa masuk lagi.
Kalau kuncinya kurang bagus, aku bisa bikin ulang kok. Kasih tahu saja bagian mana yang kurang. Bukannya nggak bagus. Hanya saja, sudah 300 tahun lamanya. Nggak pernah ada yang buatkan aku kunci yang benar-benar bisa menjaga pintuku. Paman, mulai sekarang apa Paman bisa datang setiap hari buat bantu kami kunci pintu? Datang, setiap hari? Aku bisa datang sebelum subuh, dan baru pulang setelah hari gelap. Itu, asalkan kamu tidak mengusirku. Buku catatan, pesanan kali ini rasanya sangat berat di hati. Kamu sudah baca notifikasi dari sistem, kan? Sudah baca. Lusa nanti para pemain bakal mulai masuk, dan distrik timur yang akan jadi sasaran pertamanya. Tokomu itu letaknya di pinggiran jalur utama. Normalnya, nggak akan ada pemain yang nyasar sampai ke sana. Tapi kalau pemainnya nggak normal, ya susah diprediksi. Ngomong-ngomong, kamu sudah selidiki orang yang disebut sama bos toko racun itu? 4 orang. Mereka pakai kode masuk versi bajakan. Sistem nggak bisa ngelacak jejak pergerakan mereka. Pemain pasar gelap. Di mata pemain normal, NPC itu cuma karakter game. Tapi buat orang-orang pasar gelap, NPC itu barang dagangan yang bisa dikasih harga. Yang lemah, yang langka, yang punya kekuatan khusus. Setelah ditangkap, semuanya dibungkus buat dijual ke kolektor pribadi, atau ke arena bawah tanah. Dan NPC tipe pelayan tanpa kekuatan tempur kayak aku ini. Di daftar barang mereka, mungkin cuma dianggap kayak hidangan pembuka aja. Aku bakal nambah pasukan patroli. Udah, gitu aja. Bos, acara Kencan Buta lusa bakal tetap jalan seperti biasa. Kamu nggak denger apa yang aku bilang barusan? Denger kok, tapi ada 23 NPC yang udah daftar. Tempat, jadwal, sampai konsumsi, semuanya udah diatur. Mereka udah nunggu ratusan tahun, bahkan ada yang lebih lama dari itu. Suruh aja mereka nunggu sebentar lagi. Hati mereka yang baru aja sembuh, bakal hancur lagi nanti. Aku nggak sanggup nanggungnya. Lusa, aku bakal ada di sana. Nol. Kompak banget, udah kayak rekan kerja yang barengan 10 tahun aja. Dari 23 pendaftar, 20-an lebih udah datang. Dan ada 4 yang nggak daftar tapi ngotot ikut. Katanya sih mau nonton dulu, siapa tahu ada yang kepincut. Buku catatan. Pemain beneran kalau masuk ke sini, pasti pada nunduk sambil mepet-mepet tembok. Lah, 4 orang ini malah jalan santai. Mata mereka kayak alat pemindai, ngeliatin setiap NPC dari atas ke bawah. Wah,
ternyata beneran masih buka ya. Tipe kabut, tipe bayangan. Tipe-tipe langka begini pasti laku di pasar. Acara Kencan Buta. Ini adalah lokasi acara Biro Jodoh. Untuk pemain yang mau lewat, tolong gunakan jalur sebelah selatan. NPC tipe pelayan. Nggak punya kemampuan nyerang, tapi atribut mentalnya tinggi. Tipe mak comblang itu langka. Ada loh yang khusus ngoleksi ginian. Apalagi yang tipe emosional gini. Harga jualnya pasti mahal. Nurut aja ikut aku, nggak bakal sakit kok. Lepasin, kenapa rupanya? Karena waktu absennya udah habis. Semua yang harusnya datang, udah ngumpul di sini. Sekarang, waktunya sesi kencan. Maksudnya hehehe. Cuma segerombolan NPC kroco, mau nakut-nakutin siapa kalian? Skala besar. Beraninya, kau sentuh NPC-ku. Mundur. Skala besar. Coba ulangin lagi. Siapa tadi yang mau kau bungkus dan kau jual? Hah? Gila. Cakar bos waktu dipakai buat ngangkat orang, ternyata jauh lebih keren daripada pas ditaruh di sandaran kursi. Oke, drama kecilnya selesai. Acara cari jodoh kita lanjut. Tadi kepotong sampai nomor 15. Nomor 15 ada nggak? Angkat tangan dong. Oh. Acara cari jodoh sekarang jadi seminggu sekali. Tempatnya tetap di alun-alun timur. Ah Ming yang jadi lampu sorot. Ah Ying yang buat garis pembatas, dan Ah Suan yang jaga pintu. Ah Feng yang sedia jasa jahit darurat di tempat. Begitu semua prosesnya jalan, rasanya malah lebih profesional dari biro jodoh yang kubuka pas aku masih hidup. Minggu ketiga, total yang jadian ada 11 pasangan. Cuan koin akhiratku sampai tumpah-tumpah. Rumah kertas, perabotan kertas, nggak usah buru-buru,
waktu ibu masih hidup juga beliau nggak peduli sama yang begituan. Hadiah ketiga uang 50.000 emang nggak banyak, tapi cukup buat dia benerin jendela rumahnya yang bocor. Terus bisa beli mesin cuci piring yang udah dia omongin selama 2 tahun ini. Ibu, tunggu aja ya, pasti kesampaian. Aroma dingin pepohonan bercampur dengan bau embun khas dunia bawah, mengalir masuk dengan sejuk dari arah pintu. Laporannya nggak klop nih, klop kok, harga teh rumput pelupakan lagi naik. Modalnya naik 20%. Akhir-akhir ini dia makin sering datang ke toko, dan cakarnya juga makin sering kelihatan. Bos, kenapa sih kamu selalu nyembunyiin cakarmu? Kelihatan jelek. Padahal cakarmu itu ruas-ruasnya tegas, ujungnya juga tajam. Kalau di dunia bawah sini, itu udah spek tingkat dewa tahu. Oh ya. Sistem baru aja perbarui kebijakan tunjangan NPC. Kebijakan apa? NPC tipe layanan yang udah kerja 1 tahun penuh, bisa ngajuin. Hak tinggal permanen. Hak tinggal permanen itu artinya nggak akan dihapus sama sistem, dan nggak bakal lenyap pas ada pembaruan versi. Bisa terus selamanya ada di dungeon ini. Loh, bukannya kebijakan ini emang udah ada terus ya? Baru aja disahkan minggu lalu. Siapa yang ngajuin? Manajemen dungeon. Aku yang ngajuin. Kenapa? Padahal dulu kamu bilang kamu nggak bisa terus nge-backup aku. Aku udah mikirin ini panjang lebar. Kamu nggak perlu repot-repot. Biar aku yang pasang badan. Pasang badan lewat jalur kebijakan. 10 tahun jadi mak comblang, udah berhasil jodohin 100 lebih pasangan, tapi benang merah jodohku sendiri selalu kosong. Pas masih hidup nggak ada waktu, pas udah mati nggak pernah kepikiran. Akhirnya malah ditembak pakai selembar kertas kebijakan sama bos yang suka nyembunyiin cakar di lengan bajunya ini. Masih sama persis kayak hari pertama kita ketemu, bos. Yang kamu lakuin ini bukan bikin kebijakan. Ini namanya ngelamar. Mana kamu nggak nyiapin cincin sama sekali lagi? Nyebelin banget sih. Suhu tubuh 2 orang mati, walau digabungin ya tetap aja kerasa dingin. Tapi aku malah ngerasa panas banget. Soal cincin, nanti aku suruh Ahswan yang bikin. Oh. Hehe. Kalian udah nguping berapa lama? Seingatku, mulai dari kalimat itu. Terus terbakar dari hari pertama sampai sekarang. Kira-kira bakal terus terbakar selama 10.000 tahun. Harus mati dulu, baru bisa tahu.
Peran yang gak kesampaian di dunia manusia, dibayar lunas semua di alam baka. Nak, ibu abis menang undian 50.000. Ambang jendelanya juga udah ibu perbaiki. Mesin cuci piring juga lagi dibeli. Ibu baik-baik aja kok di sini. Kenapa? Nggak apa-apa kok. Bisnis lancar, hidup juga lumayan enak.